Kafenya sekarang nggak ada. Oke. Kita lebih fokus kepada bisnis konsep dan contracting. Jadi lebih khusus fokuskan diri ke bisnis konsep lah Oke. untuk Kita FM. mulai dulu. Ya, Silakan Oke, Devin. allow me to share screen. Oke, Devin dulu boleh nanti. Devin suaranya nggak ada. Hmm. Suara Devin nggak ada. Bener nggak keluar kan ya suaranya ya? Iya, nggak ada. ya nggak ada suaranya. Mungkin bisa pakai dua, satu lagi pakai handphone Devin untuk backup dulu. Atau pilih speakernya same as system. Nggak ada mic loh. Laptop Udah. mic siapa nih? Nah, itu udah keluar tuh suaranya. Oh, udah. Oke. Mohon maaf, aduh. Ternyata selalu kalau online selalu ada aja problem. Pantesan dari tadi saya ngomong ini. Oke, Bapak Ibu, selamat malam, sehat. Sepertinya tadi udah banyak ngobrol, udah banyak kenalan gitu ya. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan tema ini cukup complicated kayaknya buat saya, Bu Vera. Jadi saya pede sejujurnya kalau Oke, malam hari ini kita akan ngobrol bareng Bu Vera Umbara, founder dari Gua Taka gitu. Tapi sebelum itu Bu, izinkan saya untuk share dulu tentang iCommunity ya Bu ya, karena selalu ada member baru, jadi saya harus share dulu, kalau nggak gitu saya dimarahin Pak Juanda ini. Ya. Oke, jadi selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah platform komunitas gitu, tempat para pebisnis dan profesional berkumpul. Nah, di iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Jadi beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital juga, CMOPT Karya Anak Milenial Indonesia. Punya banyak banget certified trainer, tapi khususnya di digital marketing. Jadi beliau banyak banget ngisi seminar tentang digital marketing.
Lalu apa sih iCommunity itu? Jadi kita punya visi misi nih Bapak Ibu. Visi yang pertama adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Lalu tujuan iCommunity adalah yang pertama mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas nih, kita nggak pengen jadi tempat ngumpul, terus biasa-biasa aja, terus udah lupa. No, kita jadi pengen punya kode etik nih yang harus ditaati oleh semua member dan juga leaderboardnya. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berlandaskan niat baik, dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Begitu. Oke, kembali ke Bu Vera. Selamat malam, Ibu yang cantik. Seperti kata Pak Min ya. Saya juga kalau lihat nih. Malam, Devi. Oke, Bu, Ibu adalah founder dari Gua Taka. Apa sih Bu Gua Taka itu? Gua Taka itu adalah maksudnya kitchen contractor. Kitchen contractor kita konseptor bisnis makanan, bisnis F&B, dari skala komersil juga skala industri, dan kita juga kontraktor. Kita persiapkan teknologi pangannya, teknologi kemasnya sampai sampai selesai ya, sampai commissioning, serah terima mesinnya gitu. Keren. Heeh. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang bisnisnya F&B atau mau konsul sama Bu Vera, bisa banget ini kayaknya ya menghubungi Bu Vera nanti. Nah, Siap. tapi kita akan ngobrol tentang, aduh temanya ini, Climbing the Entrepreneurial Everest Lessons from Asia's Titan. Ini sudah tinggi-tinggi nih bahasanya. Kita bakal ngobrol tentang apa, Bu, sebelum kita share screen gitu? Oke, jadi kalau kalau suhu saya Pak Min bilang itu kan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu kan. Jadi nggak boleh maksudnya kita cuman mimpi ecek-ecek aja gitu forward gitu kan nggak challenging buat diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi Gua Taka ini sendiri kalau boleh saya share pun saya bangun karena melihat keprihatinan perkembangan UMKM Indonesia ya. Pada saat ini kita sudah 76 tahun merdeka, tapi posisi UMKM Indonesia tuh masih seperti ini. Padahal menurut data Kemenkop, pelaku UMKM Indonesia tuh ada 66 juta jiwa. Dan 60%-nya di bidang makanan. Tapi hanya segelintir saja yang mentas di pasar global ya, di dunia. Dan yang nomor satu paling gampang diingat yang mentas di pasar global adalah Indomie seleraku. Menurut saya itu sesuatu yang sangat mengenaskan ya, karena maksudnya Indonesia itu gudang kulineri ya, culinary. Jadi maksudnya kita punya kekayaan culinary itu luar biasa. Nah, seperti yang tadi juga sempat kita obrolin sama Pak Min gitu ya. Pak Min itu punya inovasi klepon yang bukan dari ketan, tapi dari ubi gitu ya. Maksudnya ya orang Indonesia tuh kreativitasnya luar biasa. Makanan kita pun enak-enak dari Sabang sampai Merauke tuh ragamnya luar biasa banyaknya, dan juga dari taste wise itu juga sangat enak gitu ya. Tapi kenapa kok kayaknya susah banget gitu mentas ya UMKM gitu. Nah,
memang inilah akhirnya yang maksudnya membawa saya ke bidang food processing machinery, food technology juga juga packaging technology gitu ya. Karena keprihatinan saya pada UMKM. Nah, saya sendiri juga membina gitu ya, maksudnya I spare my time untuk membina maksudnya UMKM. Yang terakhir saya bina pada saat ini lagi saya bina itu di Kaliorang. Kalau pernah dengar di Kaliorang, Kaliorang itu adalah di Kalimantan Timur, itu 10 jam perjalanan dari Samarinda. Itu posisinya di tengah hutan. Posisinya di tengah hutan dan tapi Kalimantan itu sebenarnya menurut saya amazing gitu ya. Itu GDP-nya kedua tertinggi di Indonesia sesudah Jakarta. Tapi literacy levelnya itu almost zero dan maksudnya kita ngomong di Kaliorang ya. Literacy levelnya almost zero dan maksudnya itu di situ juga kemiskinannya juga luar biasa gitu. Tapi dia kan di situ kan maksudnya banyak kebun sawit, banyak tambang gitu ya. Jadi GDP-nya emang kedua tertinggi di Indonesia. Dan dia punya keunikan ya, pisang kepok dia agak beda dengan yang kita temukan di Jakarta. Jadi pisang kepoknya itu tidak oksidasi ya. Jadi maksudnya kalau dikupas dan ditaruh di atas meja itu dia tidak menjadi hitam. Tidak menjadi hitam. Nah, dari situ kita bantu ibu-ibu untuk bikin produk sederhana, yaitu keripik pisang yang kita maksudnya benar-benar yang organically baked and freeze dried juga. Dan itu sudah kita pasarkan, sudah ekspor ke Singapura dan ke Belgia gitu. Jadi dan untuk ibu-ibu yang di pelosok yang di pedalaman di hutan sawit itu mereka sudah memperoleh penghasilan bulanan 800.000 ya untuk itu menurut saya itu sesuatu Udah pencapaian ya, yang luar biasa sih gitu. Itulah yang sedikit dikerjakan oleh Gua Taka gitu. Keren, keren. Wah, ternyata nggak Eh, cuman kita ngobrolin soal bisnis, tapi sisi humannya dari Bu Vera ini keren banget. Apalagi sampai berarti Bu Vera harus ke sana dong, ke Kalimantan, ke Pucuk, nggak ada sinyal gitu, Bu. Iya, iya, iya. Dan tempatnya tuh lumayan ngeri-ngeri sedap sih, lucu juga gitu. eh itu benar-benar posisinya kan di dalam hutan sawit gitu ya, di dalam hutan sawit, di dalam kebun sawit gitu. eh jadi kalau malam itu benar-benar nggak ada lampu. Gelap Kalau banget. kalau kita naik mobil ya penerangannya cuma dari lampu mobil aja. Jadi in total darkness gitu. Jadi ya amazing ya bahwa maksudnya di Indonesia yang kaya raya dan 76 tahun merdeka masih ada tempat-tempat kayak gitu. Betul. Menurut saya amazing lah. Jadi, gitu. Oke, ini secuplik cerita yang kita udah dengar pasti oke, ilmunya Bu Vera ini banyak banget. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, Bapak Ibu mau sharing, mau tanya pendapat juga boleh. Langsung aja Bu Vera boleh share screen. Gak sabar pengen dengar materinya Bu Vera, silakan. Oke, izin share screen ya. Oke, jadi saya mengambil tema ini karena pengusaha itu selalu forever growing gitu ya. Maksudnya sebagai pengusaha kita selalu ingin bertumbuh ya, ingin bertumbuh menjadi lebih baik, eh, jadi lebih mengerjakan segala sesuatunya maksudnya dengan proper ya, in a very proper way gitu ya, in a good governance juga in a proper way that makes a business sustainable, yang membuat bisnis itu bisa bertahan dan menjadi legacy gitu. Nah, perkenalkan juga tadi sedikit sudah diperkenalkan, nama saya Vera Umbara, saya ini mahasiswa, jadi waktu pandemi saya kuliah lagi di UKI dan thank God saya sudah lulus, jadi saya juga sudah menyandang gelar sarjana hukum, juga sudah lulus UPA ya, ujian advokatnya ya, saya sudah lulus juga. Nah, dan saya juga certified neurosemanticist dan meta coach, dan seperti yang tadi saya sharing, saya meluangkan waktu untuk pro bono melakukan pembinaan untuk UMKM naik kelas.
Nah, kenapa saya pilih title ini? Ya, tadi seperti yang saya ngomong juga, guru saya tuh Pak Mindiarto kan bilang kalau seandainya kita mimpi harus mimpinya besar gitu. So big that you got scared gitu ya. So big that you got scared that you drive yourself to achieve it gitu ya. Nah, itu yang saya pelajari dari Pak Min. Nah, ini konon pengusaha itu adalah orang yang loncat dari tebing dan membangun pesawat pada saat dia sedang dalam perjalanan turun loncat bebas itu ya. Jadi mungkin banyak orang yang agak suka pengen bisnis gitu ya, terutama teman-teman profesional gitu. Aduh pengen ya punya bisnis sendiri, enak kayaknya jadi bos sendiri gitu. Tapi banyak sekali yang maksudnya yang takut gitu ya, overthinking, over planning, over researching, akhirnya paralyzed dengan ketakutannya sendiri sampai nggak mau ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya kalau di iCommunity ini di mana soko gurunya si Pak Juanda itu adalah emang ahli IT dan teknologi, juga di sini ada Pak Kris gitu ya. Saya juga nggak mau berbanyak-banyak bercerita mengenai bisnis-bisnis yang berbasis itu, startup dan lain sebagainya. Tapi saya lebih memilih beberapa contoh yang mungkin fundamental bisnisnya eh, memang maksudnya di GT atau maksudnya di very fundamental business like telecommunication and food and industry ya. Nah, itu. Nah, tapi kenapa contoh pertama saya adalah Jack Ma? Nah, menurut saya Jack Ma itu sesuatu fenomenon, ya siapa yang nggak kenal Jack Ma, dia punya Alibaba itu sudah maksudnya menjadi sedemikian besarnya sehingga juga menimbulkan ketakutan dari pihak-pihak tertentu ya. Tapi waktu dia mulai tahun 99, ini adalah something new in China gitu ya. Bagi orang yang tidak mengetahui China, tahun 60-an itu China mengalami apa yang namanya Cultural Revolution, di mana China itu bumi hangus dan pada saat tahun 79 mereka baru memulai lagi membangun negaranya. Tahun 79 itu mereka punya GDP itu ya sangat kecil, ranking nomor 10 ya, kalau seandainya dari USA number 1 dan dia number 10 gitu ya. Dan GDP-nya US waktu itu adalah 15 kali lipatnya China gitu. Tapi pada saat ini China is number 2 gitu ya. Kenapa? Mungkin karena memang dia punya sesuatu yang ya kalau seandainya etos kerja kita nggak usah ngomongin, tapi kita ngomong Jack Ma, apa yang dia lakukan pada saat itu, dia melihat karena maksudnya pada saat itu komunikasi China keluar itu sangat minim. Kesatu juga karena kemampuan bahasa orang-orang Tiongkok itu juga sangat minim. Juga banyak karena China itu kan maksudnya Chongyan itu kan maksudnya dia dataran gitu ya. It's a very huge dan maksudnya there's a lot of banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang tidak punya akses untuk menjual produknya ke provinsi lain atau juga ke luar negeri. Nah, dia punya that kind of value nih, yang what I'm trying to say is he have this value of how to introduce the local China products from the small enterprises to the global market. Nah, ini yang mungkin saya appreciate dia punya effort di sini ya. Dan yang paling menarik buat saya, Jack Ma itu sarjana bahasa ya, bahasa Inggris, dan dia guru gitu ya, seorang guru. Nah, jadi maksudnya pada saat dia masuk ke bisnis, ini menurut saya seperti orang yang terjun bebas yang tadi saya ngomong ya, maksudnya he knows nothing about the industry gitu. Dia cuma bisa berbahasa Inggris gitu. Dan tapi dia willing to take the chance gitu. Maksudnya gue mau coba gitu. And dia bisa challenge dirinya sendiri. Nah, ini adalah maksudnya satu traits yang menurut saya wajib dimiliki oleh setiap pengusaha ya. Dan semua orang tahu, mungkin di sini semua orang tahu bahwa maksudnya achievement-nya Alibaba itu sudah mencapai seperti apa. Walaupun pada saat ini ya dia a bit laying low, but ya maksudnya he continue to be an inspiration for a lot of people. Dan ini yang saya mau discuss
Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak ini adalah Danin Ceravanon. Ini jadi Danin ini adalah generasi keduanya dari Charun Pokpan. Jadi Charun Pokpan ini adalah bisnis keluarga dan maksudnya bisnis ini juga very close knit ya, very close tight juga. Jadi maksudnya tidak terlalu banyak orang yang tahu kiprahnya. Mungkin ada yang tahu nggak sebenarnya CP itu gimana sih? Mungkin ada yang tahu nggak CP itu seperti apa sih kiprahnya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini yang menurut saya this is the things ya. Maksudnya kita mungkin terlalu terpesona dengan bisnis-bisnis. Oh, oke, I want to be an influencer, content creator. I'm so in awe with all the technological world. Tapi makanya the underlying thing adalah the fundamental things itu adalah things that will always be there forever. That is one of the things are food, of course ya, makanan. Jadi Charun Pokpan itu adalah generasi kedua. Nah, ini juga pesan juga untuk bisnis keluarga seperti yang tadi disampaikan sama Pak Juanda ya, kirain mau ngomong bisnis keluarga. Nah, kebetulan memang bisnis keluarga itu sangat menarik perhatian saya karena 90% dari bisnis di dunia itu adalah bisnis keluarga. Dan selalu memang berakhirnya kadang-kadang tidak menyenangkan lah gitu. Karena kalau kita ngomong bisnis keluarga, kita kadang-kadang suka split antara kepercayaan dengan kompetensi gitu ya. Jadi maksudnya mana yang akan kita pilih gitu, kepercayaan karena dia keluarga atau kita pilih orang yang kompeten gitu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, Danin itu adalah generasi kedua dan juga saya juga mungkin mau share bahwa maksudnya sebagai banyak juga teman-teman kita yang meneruskan bisnis keluarga itu ogah karena tidak mau berada di bawah bayang-bayang founder. Menurut saya itu sesuatu yang sangat disayangkan karena you don't start from zero gitu. It's not about where you are at the moment, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan dari titik ini ke depannya akan mau dibawa kemana perusahaan ini. Vision kita dari titik ini ke depan seperti apa dalam running the family business ya. Nah, jadi Charun Pokpan itu memulai bisnisnya itu dari pakan ternak. Dan pada tahun 78 Danin itu meneruskan usaha papanya dan dia mulai dengan membangun pabrik pakan ternak dan dilanjutkan dengan peternakan ayam dan udang dan the rest is history. Bagaimana sekarang mungkin ada yang tahu nggak sih Charun Pokpan? Tahu dong? Nggak tahu ya? Devi tahu nggak Charun Pokpan? Ini makanya itu saya belajar. Setiap hari lagi makan belajar. ayam tapi nggak tahu ya. Oke, nah ini this is the most interesting thing gitu ya. Mungkin banyak orang tidak tahu gitu ya, terutama di generasi yang muda-muda. Padahal setiap hari makan ayam goreng ya. Jadi one of the biggest supplier in poultry adalah Charun Pokpan gitu. Dan mereka mulai dari feed-nya. Nah, kenapa mereka bisa menjadi sedemikian besar? Sorry? Kalau kata Pak Andi, Bu yang logo lion. Bukan ya? Halo Andy, lagi di mana? Halo, lagi di Riau nih, Bu. Oh, lagi di Riau. Oke. Jadi kemampuan Charun Pokpan itu untuk membesarkan usahanya sekarang mereka sudah merambah ke telekomunikasi, mereka juga ada digital marketing, ada e-commerce dan maksudnya juga ada propertinya ya, properti mereka juga ada gitu. Adalah bagaimana mereka bisa maksudnya consolidate mereka punya vertical businesses gitu ya. Maksudnya dirangkum dan maksudnya bagaimana mereka mengendalikan itu. Sampai hari ini pun itu semuanya masih dikontrol oleh keluarga dan ini amazing ya. Maksudnya kita lihat pada saat ini sudah sebegitu besarnya ya Charun Pokpan. Jadi pengusaha Thai itu menurut saya juga sangat amazing karena mereka jarang sekali kedengeran. Tapi pertanian mereka lebih maju dari Indonesia. Mereka punya spa dan mereka punya food technology juga jauh lebih maju dari Indonesia. Ini menurut saya kita mesti mempelajari
apa yang dilakukan Thailand juga ya untuk pertanian, untuk bisnis-bisnis lain yang mereka cukup bagus gitu. Dan the next one adalah mungkin yang saya mau kasih contoh adalah maksudnya Mukesh Ambani ya. Siapa yang nggak tahu Mukesh Ambani? Mukesh Ambani adalah orang yang paling kaya di India. Dan sama seperti Danin, Mukesh Ambani pun penerus bisnis keluarga. Jadi bisnis ini dia teruskan dari bisnis bapaknya, tapi seperti yang tadi saya ngomong, bagaimana pada saat kita mengemban amanah ini, ya kita mau bawa kemana perahu ini. Dan ternyata di tangannya Mukesh Ambani, itu perusahaannya bisa menjadi besar dengan membangun Jio, suatu maksudnya dia data provider ya di India, dengan pada saat ini pemakainya adalah 470 million juta jiwa ya. Nah ini dia punya quote adalah maksudnya a brand for a company is like a reputation for a person. You earn a reputation by trying to do hard things well gitu ya. Nah tentu kita nggak komplit kalau saya sebagai presenter perempuan terus tidak menonjolkan juga perempuan-perempuan yang hebat di industrinya. Banyak perempuan yang hebat yang maksudnya pada saat ini memang leading a very strategic industry gitu ya. Dan di sini juga ada Tung Mingchu. Tung Mingchu itu dia adalah what you say? She's the leader in GRI, AC GRI ya. Dan hebatnya Mingchu adalah maksudnya dia bisa berkiprah di industri di mana masih male dominated ya, masih engineering dan pabrik pendingin gitu, AC. Nah, I just want to cite some examples of these people untuk sebagai bahan diskusi kita ke depan. Kenapa orang-orang ini bisa sukses? Kenapa orang-orang ini bisa berhasil? Apa yang membuat mereka berhasil? Ya. Nah, ini juga mungkin kita jarang dengar namanya Ibu Mutiara. Ibu Mutiara ini yang punya rumah sakit khusus untuk kanker. Murni Teguh itu rumah sakit khusus kanker dan ini dibangun oleh Ibu Mutiara karena orang tuanya menderita kanker. The next one is from Vietnam ya. Nguyen ini juga in a male dominated industry, dia di refrigeration. Dan yang menarik adalah maksudnya her move, jadi dia mencapai posisi puncak itu cuma dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun dan sesudah itu dia membawa BUMN ini untuk privatisasi. Dan langkah itu sangat menguntungkan sehingga maksudnya pada saat ini RII adalah maksudnya one of the biggest player, maksudnya one of the biggest company in Vietnam. Last but not least itu this is my favorite person because of his disruptive manner and behavior and the way of doing things. Bagaimana dari majalah di garasi dia bisa mempunyai Virgin Record, Virgin Airline, dan juga Virgin Atlantic ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya ambil, tentu banyak ya. Contoh di Indonesia juga banyak. Ada Johnny Andrean, tentu ada. Saya nggak ambil sampel-sampel yang kayak Topet dan lain-lain sebagainya ya. Kayak ada Johnny Andrean itu pengusaha salon yang loncat ke pengusaha roti. How did he do that gitu ya? Atau mungkin kayak Baba Raffi gitu ya. Bagaimana itu kebab itu bisa berkembang sedemikian besarnya ya. Bisa sedemikian besarnya gitu. Apa sih traits yang dimiliki oleh orang-orang ini gitu? Nah ini dia menurut saya sum up dari apa yang saya baca mengenai Jack Ma, yang mengenai Danin, mengenai Mukesh, mengenai Tung Mingchu, mengenai Mutiara, juga mengenai Nguyen, dan of course Sir Richard Branson ya. Menurut saya mereka punya this is how they run their business.
Saya sum up seperti ini ya, maksudnya bagaimana mereka tuh bisa menemukan berliannya di mana gitu. Dan sesudah menemukan berliannya, mereka membangun fondasinya supaya bisnis ini bisa menjadi besar. Dan membangun fondasinya itu dikipasi dengan mereka punya passion ya. Maksudnya passion mereka itu apa? Passion is values ya. Kalau kita ngomong bisnis, kita punya passion itu adalah kita punya values gitu. Dan bagaimana dia craft dia punya masterpiece gitu. Dan bagaimana dia merangkum ini dalam sebuah storytelling. Dan pada saat dia naik terus dengan continuous innovation dia seperti tadi Richard Branson dengan majalahnya yang dari garasi bisa menjadi Virgin Record, dan dari Virgin Record bisa jadi Virgin Airline, dan dari Virgin Airline itu bisa menjadi Virgin Atlantic. Itu yang dia hargai itu semuanya apa gitu ya. Ini adalah sebenarnya bagaimana mereka mencari, membina orang-orang yang kita sebut di A-team. Membangun di A-teamnya mereka. Nah, menurut saya ini adalah hal-hal yang maksudnya dalam berbisnis harus kita terus-menerus asah. Misalnya kalau kayak Mukesh Ambani, sebenarnya bagaimana sih Mukesh Ambani itu memulai Jio? Jio itu dia mulai dengan pada suatu ketika anaknya pulang liburan dari sekolahnya di Yale, anaknya itu mau kirim homeworknya, tapi dia bilang internet di rumahnya tuh parah banget gitu. Nah, jadi dengan pada saat anaknya mengeluhkan internet di India yang parah banget itu, yang terpikirkan oleh Mukesh bukan kesusahan anaknya, itu adalah pemikiran yang maksudnya dalam spektrum yang sangat kecil ya. Maksudnya aduh kesian banget anak gua itu mau kirim homeworknya tapi internetnya sucks gitu. Tapi dia melihat sesuatu yang berbeda gitu ya. Maksudnya dia melihat kalau seandainya anak gua mengalami hal yang seperti itu, berarti 1,4 miliar jiwa India juga mengalami hal yang sama. Did you see the point bahwa maksudnya bagaimana seorang yang punya pikiran yang luas, dia tidak melihat ke hal yang maksudnya ada di depan matanya saja gitu, bahwa anaknya punya kesulitan untuk menyerahkan homeworknya gitu karena internetnya parah gitu koneksinya. Dan dari situ lahirlah Jio, sebuah perusahaan telekomunikasi, dan yang dikerjakan oleh Mukesh pun nggak main-main. Dia langsung memberikan offer dengan maksud data diskon dan telepon yang unlimited. Telepon yang unlimited. Nah, ini yang membuat akhirnya provider lain tuh akhirnya harus berlomba-lomba menurunkan harga. Sehingga data dan internet itu menjadi sesuatu yang affordable di India. Nah, akhirnya maksudnya dengan itu juga maksudnya segala sesuatu yang relying on the internet itu thriving gitu ya. Jadi maksudnya dengan thrivingnya segala sesuatu yang depending on internet thriving di India, tentu Jio juga mengalami sukses yang luar biasa. Mungkin kalau seandainya ntar sesudah sesi ini selesai, boleh dilihat ya perkawinan anaknya Mukesh Ambani yang kemarin diisi oleh Rihanna. Dan yang menurut saya yang paling menarik di pesta perkawinannya itu bukan Rihananya, tapi berlian yang dipakai istrinya Mukesh yang beratnya 52 karat. Gede banget. Luar biasa. Jadi maksudnya ini yang dilakukan oleh Mukesh ya. Bagaimana view from a businessman adalah you don't see only limited spectrum, but you see from a helicopter view gitu ya. Maksudnya bagaimana kita melihat bahwa maksudnya kalau anak gua mengalami hal ini berarti 1,4 miliar jiwa penduduk India juga mengalami hal yang sama. Lahirlah Jio dan maksudnya dari situlah kesuksesan Mukesh Ambani itu dimulai. Nah, kalau kita melihat juga mungkin kayak Danin gitu.
Dan yes, it's true that dia meneruskan bisnis keluarganya yang dimulai oleh papanya tahun 1921 gitu ya. Papanya itu mulai dari trading makanan pakan ternak. Tapi pada saat di tangannya Danin, dia revolutionize dengan maksudnya membuat sendiri pakan ternak sehingga dia bisa kontrol harganya, dia bisa kontrol HPP-nya ya, dan dia bisa kontrol juga maksudnya bagaimana how to distribute the things gitu. Nah dari situ dia juga diversified into a lot of businesses gitu. Ada satu cerita mengenai Charun Pokpan ya, di mana dia memang dia sangat tertarik untuk develop Blue Tiger Prawn. Blue Tiger Prawn yang memang teknologinya itu sangat ruwet ya untuk memelihara Blue Tiger Prawn itu nggak gampang gitu. Dan pada saat sampai pada suatu titik itu cuma Hawaii saja yang bisa mendevelop, memelihara Blue Tiger Prawn itu dengan baik. Dan sebegitu besar keinginan dia untuk menguasai Blue Tiger Prawn itu, dan memang karena dia tidak bisa mendapatkan akses technological know-how-nya on how to develop that Blue Tiger Prawn untuk menjadi Blue Tiger Prawn yang maksudnya yang premium size, yang ada dia nggak tanggung-tanggung dia beli sekalian gitu tuh tambak udang yang di Hawaii itu. Jadi dia mungkin pada saat itu dia nggak kepikiran maksudnya apakah bisnis ini akan untung atau akan rugi, dia nggak kepikir, but karena that's what he wants, that's what he gets gitu. Jadi seorang pebisnis tuh menurut saya nggak stuck gitu ya, maksudnya nggak deh, gue coba-coba aja dulu gitu ya. Gue coba-coba dulu atau gue hijack deh dia punya tukang tambaknya, engineer tambaknya gitu ya. Tapi dia take the whole plunge gitu, so he buy the whole tambak gitu ya. Dan bagaimana dia dari situ dia deep dive supaya dia bisa mempelajari bagaimana caranya menambak the Blue Tiger Prawn. Nah, yang paling bagus dari CP adalah maksudnya dia punya commitment to technology ya. Bagaimana dari dia punya facility-nya itu sangat bersih, sangat sesuai dengan manajemen makanan, production makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita juga mesti pelajari dari pengusaha-pengusaha yang memang sudah make it big ya in the global market. Sama juga bagaimana Mutiara itu melihat opportunity yang hadir gitu ya. Pada saat papa mamanya terserang kanker paru, nah dia tidak menemukan rumah sakit yang memang khusus untuk merawat pasien kanker. Sebagai seorang dokter, yang dia lakukan akhirnya adalah dia membangun. Nah, lagi-lagi bagaimana how do you see an opportunity, bagi itu adalah sebuah momen duka ya, di mana orang tuanya meninggal karena kanker. Tapi bagaimana seorang pengusaha itu harus bisa selalu turn your pain into power gitu ya. Jadi karena itulah dia membangun rumah sakit yang memang khusus untuk kanker. Dan maksudnya yang di offer adalah bagaimana membuat perawatan itu affordable. Yang saya mau highlight di sini bukan rumah sakitnya, tapi bagaimana seorang pengusaha itu melihat opportunity itu tadi, seperti si Mukesh itu, oh oke, dari anak yang nggak bisa mengirimkan homework-nya, dan dia akhirnya jadi internet provider terbesar di India, dan bagaimana seorang ibu mutiara karena papa mamanya meninggal karena kanker paru, akhirnya lahir sebuah rumah sakit yang khusus kanker. Nah, ini these are the things that I want to discuss tonight dengan teman-teman di sini gitu ya. Dan juga mungkin bagi orang yang udah pernah ke Vietnam tahu ya, maksudnya Vietnam itu very male dominated gitu ya, maksudnya it's a very male dominated country. Tapi bagaimana seorang Nguyen ini dia bisa pada saat dia balik dari Jerman, sesudah menyelesaikan pendidikannya dan kerja di BUMN, dan dalam 3 tahun dia bisa naik jabatan sampai jabatan yang top management,
dan bagaimana dia membawa itu untuk privatisasi. What drives her? Yang sebenarnya harus kita tanya sebagai seorang pengusaha, what drives her gitu ya? Maksudnya what drives us also gitu ya? Apa sih yang menjadi membuat dia mengambil keputusan itu gitu ya? Kok berani gitu mengambil keputusan itu? Udah dia berada di dalam sebuah male dominated community, industry, dan dia juga berani make a bold move bagaimana dia privatisasi perusahaan BUMN, tapi pada saat ini proven gitu ya. Dan ini yang kita akan diskusikan bersama teman-teman malam ini. Oke, jadi bagi saya apa sih unearthing the opportunity diamond? Diamond apakah kita udah ketemu udah maksudnya mencetak our first billion atau first 10 billion atau apa gitu? Atau what is it that you consider a diamond gitu? Untuk semua orang itu pasti berbeda gitu dalam sebuah bisnisnya. Saya menyebut diri saya sebagai seorang sociopreneur dan pada saat ini mungkin saya punya diamond adalah pada saat saya bisa maksudnya membantu UMKM itu untuk naik kelas. I feel that I unearthed a diamond. Saya menemukan sebuah diamond gitu. Jadi always find your diamond. We don't know your diamond gitu. You know your diamond. Dan maksudnya itulah yang bagaimana sih cara menemukannya gitu. Bagaimana cara menemukan itu. Dan cara yang sederhana menurut saya untuk menemukan our own diamond tentu adalah based on our own skill set and competence. That's number one, skill set and competence. And number two is of course kita punya network. Kita punya network ada di mana gitu. Network kita ada di industri apa aja. Nah itu yang adalah modal utama kita yang akan membantu kita menemukan kita punya diamond. Dan sesudah kita menemukan diamond kita tentu kita nggak bisa maksudnya melupakan untuk membangun the business foundation itself. Nah, the business foundation itu of course something that is fundamental to every business ya. Maksudnya the pillars of finance, the pillars of people, the pillars of technology and business process ya. Dan itu sesuatu yang memang don't be overlooked by it gitu. Kadang-kadang oke, gue cuman bisanya itu menjahit gitu. Jadi gue mau menjahit aja. Kalau seandainya kita bisa bikin baju, kita jadi tukang baju. Tapi kalau kita bisa melihat spektrum dari bisnis garment di market lokal dan global, kita bisa jadi pebisnis baju. Nah, yang kita mau tuh apa? Kita mau jadi tukang baju atau kita mau bisnis baju? Sama juga kalau kita bisa bikin kue, kita bisa bikin toko kue. Tapi kalau seandainya kita bisa bikin kue, belum tentu kita bisa berbisnis kue. Nah, sekarang tinggal pilihan kita mau ada di mana. Dan ini yang paling penting, ini nanti kita mesti minta Pak Min nih ya, ngajarin kita semua bagaimana menciptakan kita punya business plan yang masterpiece business plan ya. Nah, ini tentu sangat penting ya karena maksudnya blueprint dari the whole business itself itu it lies on a very good solid business plan. Dan juga bagi saya orang-orang ini sama bagaimana mereka kalau seandainya kayak Danin, kayak Tung Mingzu, kayak Bu Mutiara, kayak Ibu Nguyen memang tidak terlalu banyak menggunakan the power of storytelling. Tapi the biggest storyteller di sini menurut saya si ini ya, Richard Branson ini. Jadi kalau seandainya tidak paham dan tidak kenal dengan Richard Branson, nah habis ini coba googling dia punya Virgin advertisement. Itu iklan-iklannya tuh selalu menarik gitu ya, menarik banget ya. Bagaimana dia punya seragam itu merah dan maksudnya dia menyebutkan dirinya be bold, be red against the world of gray. Jadi dia menyebut dirinya tuh gua emang beda gitu. Gua beda dari yang lain. Nah, itu storytellingnya seorang Richard Branson. Bagaimana dia differentiate Virgin Airlines gitu. Nah, jadi dan dia sendiri juga dengan storytelling yang seperti itu bahwa maksudnya you are the bold, the red against the gray
of this world, dia juga sudah membangun the self confidence of the people working in Virgin Airline ya. Maksudnya, oh kita tuh beda banget loh dengan lu orang gitu loh. We're virgin gitu. Dan bagaimana dia sendiri juga yang menarik kenapa dia bisa masuk Virgin Airline dari padahal dia adalah seorang pengusaha Virgin Record. Itu juga dia lucu gitu ceritanya ya. Jadi pada suatu saat Richard Branson itu terdampar di suatu pulau. Waktu itu kalau nggak salah ada terjadi boykot sehingga semua penerbangan lumpuh. Nah, Richard Branson itu punya pengalaman mencater pesawat. Nah, jadi dia calculate kira-kira satu pesawat itu ada berapa seat. Nah, dengan biaya charter itu dia bagi dengan seatnya, dia umumkan di airport yang kosong melompong nggak ada penerbangan sama sekali itu dan penuh dengan orang-orang yang pengen pulang cepat-cepat ke UK, dia umumkan, kita bisa terbang ke UK dengan pesawat dengan harga segini gitu. Dan itu ludes langsung gitu, langsung terisi penuh pesawatnya. Dan cuman berdasarkan itu aja, gampang ya bisnis airline, lahirlah Virgin Airline. Ada berapa banyak orang yang berani melakukan hal yang kayak gitu gitu. Nah ini yang maksudnya pengusaha itu sebenarnya adalah emang profesi yang sangat vulnerable ya. Kita paling vulnerable terhadap resiko gitu. Kita nggak terima gaji bulanan loh ya. Maksudnya kita nggak terima gaji bulanan, bahkan membayarkan gaji bulanan gitu. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa yang menanggung pertama tuh pengusaha gitu. Nah, keberanian inilah yang mungkin banyak orang tuh tidak punya. Jadi mungkin mesti latihan juga gitu ya. Maksudnya bagaimana melatih keberanian diri kita untuk terjun bebas seperti tadi ya, seperti mau jadi pengusaha, ya kita terjun aja dulu. Nanti mikirin bikin pesawatnya pada saat kita lagi terjun gitu. Nah, berani nggak yang punya keberanian kayak gitu ya maksudnya. These are the kind of things that makes all these people climb to the top menurut saya ya, seperti Jack Ma, seperti Danin, seperti Mukesh, seperti juga Tung Ming Chu, seperti Ibu Mutiara dan seperti Ibu Nguyen. Dan of course that is not something new for Richard Branson ya, because he's a master in taking risks. Dan kalau seandainya kita lihat lagi, what makes these people climb to their position today? Apa sih yang membuat orang-orang ini ada di posisi mereka pada hari ini gitu ya? Vision, seperti yang tadi saya bilang, Mukesh Ambani bukan melihat anaknya yang kesulitan mengumpulkan pelajaran sekolahnya. Yang dia lihat, kalau seandainya anaknya kesulitan mengumpulkan pelajaran sekolahnya, berarti 1,4 miliar orang India itu kesulitan juga dengan hal yang serupa gitu. Jadi spektrum of vision-nya itu sedemikian besarnya gitu. Nah, jadi mungkin kita boleh cek juga kalau seandainya we don't get to where we are today, belum bisa naik kelas, belum bisa ke tempat yang kita inginkan, please cek kita punya vision tuh seperti apa, ada di mana gitu. Nah, passion, gampang sekali ngomong passion ya, maksudnya, harus punya passion. Passion tuh lahirnya dari mana sih gitu? Bisa dibeli nggak di supermarket gitu? Passion itu bagi saya adalah sebuah values gitu. Bagi saya yang membuat saya passionate di food industry ini adalah bagaimana saya bisa menolong orang-orang, maksudnya level up dan scale up gitu ya, maksudnya di bidang yang memang dilakukan oleh 66 juta jiwa pelaku UMKM, di mana 60%-nya adalah pelaku makanan gitu. Dan ini yang mendorong saya untuk terus maksudnya innovate. Bagaimana caranya supaya makanan yang dihasilkan UMKM itu punya shelf life yang 3 bulan dan 6 bulan. Bagaimana supaya makanan itu bisa sampai dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana supaya spectrum of distribution-nya itu bisa lebih luas. Bagaimana cara membantunya? Apakah dengan storytelling aja cukup? Apakah dengan e-commerce saja cukup? Apakah dia punya website saja cukup? Apakah dia punya Facebook marketing atau IG marketing saja cukup?
tanpa adanya teknologi pangan, adanya teknologi kemas, itu nggak bakal nyampe kemana-mana gitu ya. Resilient. Orang yang nggak pernah gagal adalah orang yang nggak pernah sukses. Karena orang yang nggak pernah gagal itu berarti orang yang tidak pernah mencoba gitu. Bisnis saya pun seperti tadi Pak Min tanya, toko roti lu mana? Ya toko roti saya udah sejarah gitu. Dan ini juga yang dialami oleh Richard Branson. Pada suatu ketika dia pengen menantang dominasi Coca-Cola dan Pepsi. Lahirlah Virgin Cola. Virgin Cola itu, tapi Coca-Cola itu udah 100 tahun. Pada saat Virgin Cola itu menantang Coca-Cola dan Pepsi, mereka itu kesulitan banget, keteteran. Karena maksudnya core business dia bukan itu. Core business dia adalah airline, core business dia adalah musik. Nah, jadi ini juga yang perlu kita ketahui bersama. Selain kita nggak boleh, maksudnya kalau seandainya kita takut gagal, ya kita juga nggak pernah akan bisa berbisnis. Kedua, sebagai pebisnis kita harus tahu kapan kita harus maksudnya, oh oke, this is not me, this is I have enough. Ya, I say goodbye. Dan pada tahun 2004 kalau nggak salah, Virgin Cola itu selesai. Jadi pengusaha itu harus bisa learn to let go. Oke, this doesn't work for me, ini nggak bekerja untuk gue, ya udah, if this doesn't work, ya gue nggak mau lagi gitu. Kita move on to the next issue gitu. Strategi ya, strategi menurut saya juga sangat penting karena maksudnya a plan, orang tuh sangat pinter banget berdaydream ya. Daydream gitu maksudnya, wow, daydreamingnya very creative. Kita bisa lihat warnanya, kita bisa lihat apa. Dan jangan lupa ya maksudnya an idea, a daydream is not a plan. Kalau kita punya plan, kita punya dream, kita punya vision, kita punya apa. Pak Min bilang bisa nggak di translate it into workable action plan. Yang paling menancap di otak saya, Pak Min tuh mendrill kita PDCA Smart. Ya Pak Min ya. Waduh. Di drill kita. Waduh, lu punya plan begini. Is it viable? Is it workable? Kapan deadline-nya? Bisa nggak? Maksudnya jadi sebuah mimpi itu harus bisa ditranslate menjadi sebuah action plan. Kalau enggak itu cuma jadi mimpi doang. Nggak bakal jadi apa-apa gitu loh. Nah, dan tentu kita semua, setiap orang punya story-nya masing-masing. Setiap pengusaha punya story-nya masing-masing. Jangan segagal paham juga ya. Maksudnya storytelling itu bukan kita ngecap-ngecap nggak puguh gitu. Storytelling is about our personal brand. Storytelling is about conveying kita punya values gitu. Kita punya value itu sebagai pengusaha tuh apa gitu. Nah, itu yang disampaikan melalui maksudnya sebuah narasi yang maksudnya bisa dimengerti oleh publik gitu. Bagaimana kita mengcommunicate kita punya values kepada kita punya customer. Dan pengusaha-pengusaha yang sudah saya sebutkan di atas tuh mereka never stop innovating gitu. Nggak pernah ada yang berhenti maksudnya, oh oke, dulu gue ngerjainnya begitu gitu. It has to work. It has to work this way because maksudnya it has worked for me before gitu. Dan bagi saya, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama gitu. Nanti kita pasti kalau seandainya kita setiap hari itu cuma pengen melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, nanti kita jadinya jadi kayak manusia 10P. Ya, jadi manusia yang pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula gitu kan. Jadi kan ya jadi kita nanti akan terjebak di situ gitu ya. Nah, saya bersyukur saya adalah generasi X, di mana saya sudah melihat gimana telepon yang dial, telepon koin. Pasti Devi belum pernah lihat telepon yang diputar gitu, belum pernah lihat gitu kan. Devi tahu telex machine nggak? Mesin telex. Saya dulu wartel zamannya. Wartel. Tapi saya tahu maksudnya Jadi tahu tapi nggak nyoba belum. Nah, jadi saya bersyukur saya pernah mengetahui yang dial phone. Dulu kalau kita mau telepon ke orang tua kita, itu kita mesti telepon ke operatornya. Tolong sambungin ke nomor sekian-sekian-sekian di Jakarta misalnya gitu ya.
Nggak ngalamin kan? Sekarang tinggal WhatsApp call aja gitu kan. Tinggal langsung pencet aja sekarang. Nah itu dia. Ya, jadi saya mengalami from maksudnya industry 2.0, 3.0 dan 4.0 gitu ya. Saya melihatnya gitu ya. Dan itu maksudnya yang mungkin perlu diketahui oleh para pengusaha-pengusaha muda bahwa memang this is a very very dunia yang berisik ya pada saat ini karena kita punya internet, kita punya maksudnya akses informasi yang berlimpah ruah, akhirnya jadi berisik dan maksudnya di sini tuh pusing banget gitu. Dan kita tuh nggak bisa gitu, kita nggak bisa sendirian gitu di dunia yang berisik itu gitu. Kita mesti punya clarity dan maksudnya cuma dengan bergandengan tangan, dengan collective collaboration seperti maksudnya, oh oke, kita punya community nih, iCommunity. Di sinilah maksudnya mungkin kita punya landasan yang kuat untuk bagaimana kita mengurai kebisingan-kebisingan ini dan bagaimana kita bisa menemukan kita punya true connection ya, true connection apakah itu bentuknya kerjasama atau jadi teman kongsi atau jadi teman whatever ya. But having a community itu menurut saya penting banget ya, having a network, having a community itu penting banget buat pengusaha. Itu adalah menurut saya a strong support system. Dan yang terakhir menurut saya adalah pengusaha itu harus benar-benar membangun di timnya. Karena if you go alone, you go fast. Kalau kita memang mau cepat, ya kita kerja sendiri. But if you want to go far, you have to have a group gitu. If you want to go far, you go with your group gitu. Untuk mencapai sesuatu yang berjangka panjang, yang sustainable, you have to have your DA team. Menurut saya traits untuk menjadi pengusaha dari sampel-sampel yang tadi sudah saya kemukakan gitu ya, mungkin untuk kita diskusikan bersama nanti. Ini yang mungkin perlu kita latih. If somebody offer you an amazing opportunity, but you're not sure you can do it, say yes and learn how to do it later. Ini adalah quote dari Richard Branson ya. Dan sustainable is not a responsibility, but it's a strategic opportunity. Bagaimana bukan sekedar tanggung jawab aja ya, maksudnya sesuatu yang berkesinambungan. Tapi bagaimana strategic opportunity untuk melihat gitu, pada saat ini trennya kemana gitu. Kalau seandainya pada saat ini trennya adalah lebih kepada sesuatu yang maksudnya business have business trend dan market have market trend, dan maksudnya bagaimana sustainability have to be aligned to the current situation pada situasi pada saat ini. Dan pesan dari saya tentunya adalah don't be afraid to give up things gitu. Kalau seandainya if we don't know how to say no atau kita nggak bisa gitu maksudnya, oh, oke, gue udah nggak mau ini lagi tapi sayang gitu. Ada memori gitu ya. Nah, itu akan maksudnya akan menghambat langkah kita ya. Dan ada nggak sih orang yang bertumbuh dengan maksudnya ya emang udah kayak sera-sera, tiba-tiba aja bangun tidur besoknya jadi gede gitu. Growth is never by chance, it's always by design and determination. Ingat, luck, keberuntungan adalah when preparation meets opportunity, plus opportunity. Keberuntungan adalah pada saat kita melakukan persiapan yang ditambah dengan adanya peluang gitu. Persiapan kita adalah seperti hal-hal seperti yang dilakukan di iCommunity ini ya, kita sharing, kita belajar satu sama lain. I learn from you and you learn from me gitu ya. We share our knowledge gitu. Dan that's how we grow gitu. And the only way to constantly success is to innovate ya, selalu harus punya sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang nggak bisa ditawar. Inilah traits-traits yang mungkin akan menjadi bahan diskusi kita malam ini ya. Saya ambil example dari beberapa pengusaha-pengusaha di Asia, except for Sir Richard Branson. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu kita
akan menikmati bonus demografi di tahun 2034 ya. So there's this big opportunity in front of us. Terus the big question adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa take this opportunity. Please remember that luck is when preparation plus opportunity. Jadi kalau seandainya memang ada opportunity, tapi kita nggak pernah prepare diri kita nggak pernah upgrade diri kita nggak pernah training, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah baca buku. Nah, jadi bagaimana pada saat peluang itu datang, kita bisa see it as an opportunity. Seperti Mukesh Ambani, anaknya ngomong, aduh gua susah banget mau kirim homework gua ke Yale gitu. Karena internet connection-nya sucks gitu. Do you see it as a problem or do you see it as an opportunity? Nah, yang kayak gini cuma bisa, maksudnya kalau seandainya memang dia punya preparation, baru dia bisa tangkap opportunity yang ada depan mata dia. So, that is my sharing for today. Seperti kata-kata Andre Wongso, success is my right. So, I wish you all very successful venture with your business and see you all at the top. Thank you for the opportunity of sharing. See you on top. Wah, keren banget. Ini banyak banget ya insight-nya. Kita belajar banyak banget. Wah, dari para orang-orang hebat. Kayaknya kalau saya menarik dari semuanya ini sih. Mereka semua peka terhadap semua situasi, jadi bisa melihat itu sebagai sebuah opportunity, dan yang paling utama dan yang paling penting adalah berani. Yang kalau saya boleh jujur pun, sampai sekarang pun mungkin saya nggak akan bisa seberani itu. Apalagi kalau cuman, oke, ini kayaknya pesawat gini kayaknya gampang, oke kita buat airlines. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya, Ya, meskipun saya punya uang pun, ini bukan perkara uang sih, tapi benar ini adalah soal keberanian. Bisa apa enggak gitu ya. ya, ya memang maksudnya banyak orang pengen berusaha, tapi pengen jadi pengusaha maksudnya, tapi tidak berani berubah, tidak berani mengambil resiko gitu. Dan maksudnya sebenarnya calculated risk itu maksudnya kalau seandainya kita tahu kita punya kompetens, kita tahu kita punya network, yang kita takutin apa gitu. Pada saat saya memulai usaha saya ini pun saya mengambil kredit bank dengan menjaminkan rumah saya. Karena usaha saya di bidang teknologi mesin, teknologi kemas. Jadi maksudnya mesinnya sendiri juga mahal gitu. Ya. Jadi saya pada saat saya memulai usaha ini, saya menggadaikan rumah saya ke bank untuk modal usaha saya. Kenapa saya berani menggadaikan rumah saya? Karena saya tahu kompeten saya gitu. Bahwa maksudnya kekuatan saya berbisnis di bidang ini seperti apa. Dan saya tahu betul network saya siapa aja gitu. Jadi bukan saya menggadaikan rumah saya terus tanpa ada planning apapun gitu ya, tanpa maksudnya ada Pokoknya berani aja gitu, iya, nggak udah gedein semudah aja itu. dulu urusan belakangan ya, enggak juga kali ya. Benar-benar. Gitu. Memang selain berani juga harus tahu diri. Itu sih yang paling penting. Tahu diri kita sendiri. Kadang kalau topik-topik yang kemarin itu kita bahas tentang leadership, Bu. Jadi selalu ditekankan bahwa sebelum kita lead orang, kita harus bisa lead diri sendiri dan ketahui diri kita sendiri gitu. Untuk mengetahui diri sendiri gimana caranya? Nah itu kan harus apa ya? Kalau menurut saya pribadi ini cukup complicated sih, tapi untuk tahu diri sendiri ya nggak denial, atau ya kita tahu kita kurangnya apa, lebihnya apa, kayak gitu. Yang terutama tuh jangan baper dan jangan defensif gitu. Kalau dibilangin, lu begini-begini, enggak kok gua nggak begitu. Ya seperti yang tadi Devi bilang ya, denial ya gitu ya. Terus kalau dibilangin wah baper, tersinggungan gitu kan, sensi ya. Nah, itulah maksudnya pemikiran yang sempit dan pemikiran yang luas ya. Apakah kita punya negative thinking atau kita punya growth mindset ya? What kind of mindset do we have gitu? Kalau seandainya orang yang punya growth mindset, dikritik itu dia akan bilang thank you for the feedback. Tapi kalau seandainya orang yang memang punya pikirannya cupet,
dia akan tersinggung, aduh si Anu ngomongin gue begitu, gue sebel banget sama dia gitu ya. Jadi know where you are today, that is very true. Bener banget kata Devi ya, maksudnya kita mesti mengetahui diri kita sendiri gitu. Pak Min kayaknya udah unmute nih Pak Min. Mau menambahkan nih Pak Min. Oh, enggak, tadi itu aja Mbak Vera waktu bikin bisnisnya menggadaikan rumah, masa rumahnya ada 10, jadi hilang satu masih ada 9 antri itu. Makanya berani dia. Iya. Rumahnya 10 dia, jadi andai kata satu bermasalah 9 masih tenang aja. Amin, mari kita imani dan mari kita amin. Jadi mungkin supaya diskusi ini hidup, mungkin lebih bagus kita sharing aja gitu ya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya mengenai presentation yang tadi, ayo monggo kita diskusikan. Saya di sini juga bukan maksudnya yang top of the pop atau best of the best, no. Dan saya pun belajar dari orang-orang ini how they build their business gitu ya. Bagaimana mereka tuh membangun bisnisnya mereka gitu. Apakah saya berani? Saya juga banyak ketakutan. Tapi bukankah manusia itu perlu that kind of pressure gitu? Kita perlu dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Kalau kita nggak ada pressure ini ya kita juga ya udah santai-santai aja lah. Belanda masih jauh gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dari presentation tadi. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh raise hand, tapi sebelum itu Pak Arjo ini udah ngirim pertanyaan ini Bu di kolom chat. Oke, Pak Arjo. Untuk misalnya pasar di Amerika Serikat, makanan Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal keterkenalan dibandingkan dengan makanan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam. Nah, kendalanya selain belum banyak jumlah masyarakat Indonesia di Amerika dibandingkan dengan masyarakat Thailand dan Vietnam, sehingga demand-nya juga kecil, belum ada kerjasama G2G dalam hal bumbu makanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat juga membuat pemilik restoran Indonesia membeli bumbu dari Thailand dan Vietnam yang harganya lebih murah, walau bumbunya nggak persis sama. Apa kemudian apa yang kemudian sebagai pengusaha bisa lakukan agar makanan Indonesia lebih murah harganya dan lebih dikenal di Amerika Serikat tanpa tergantung pada pemerintah? Ini kebetulan Pak Arjo tinggalnya di Amerika nih Bu, kalau kemarin di New York katanya. Oke, makasih Pak Arjo. Ini selalu yang menggelitik saya juga ya mengenai food diplomacy gitu ya. Ketidaksadaran pemerintah mengenai so powerful the power of gastro diplomacy gitu. Kita mengenai diplomasi antar negara bermacam-macam ya, bukan hanya political diplomacy saja, tapi juga melalui cultural diplomacy. Contoh yang sudah dengan sangat sukses dilakukan adalah Jepang dan Korea. Jepang melalui maksudnya Jepang ya mereka punya invasion dengan investasi restoran yang kita banyak dijumpai di Indonesia seperti restoran Jepang yang banyak lah. Itu sudah mengedukasi lidah kita untuk bisa menerima makanan Jepang. Dan sebagai hasilnya makanan-makanan dari Hokkaido, dia punya soyu, dia punya ramen, dia punya mie instan, semuanya kita suka dan kita beli gitu. Jadi terjadinya exchange of products through cultural diplomacy. Dan itu yang juga dilakukan oleh Korea melalui K-pop-nya. Sebelum K-pop itu booming, siapa yang tahu gitu makanan-makanan Korea. Tapi sekarang jadi lebih booming. Bukan makanan Korea aja, kosmetik Korea, oplas Korea, drakor, dan maksudnya everything about Korea itu semuanya dilakukan cultural exchange-nya itu, dilakukan melalui cultural exchange, melakukan K-pop. Nah, sedangkan Thailand itu dari tahun 70-an, 80-an, Raja Bhumibol pun sudah melakukan food diplomacy dengan standarisasi Tom Yam Soup. Tom Yam Soup yang untuk di kelas hotel bintang 5
ukuran udangnya harus sekian senti, bumbunya racikannya harus apa saja, harus pakai jamur, harus pakai lemongrass, harus pakai apa aja sudah tertuang. Ada pakemnya. Dan untuk kelas kafe mungkin dia boleh nggak pakai udang, dia cuma pakai jamur, dia boleh pakai udang yang diiris dan lain sebagainya. Dia sudah punya standarnya. Karena pakem inilah kita mau sampai mungkin ke Finland pun kita bisa ketemu tom yum soup. Tapi kalau di New York mungkin kalau untuk mencari sayur asam yang enak aja itu udah challenging banget gitu. Rasanya udah lari nggak tahu itu kayak kuah asam apa sayur asam nggak tahu ya. Nah jadi sebenarnya ini apa adalah harusnya effort pemerintah ya melalui maksudnya cultural gastronomical diplomacy. Sayangnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa yang bisa pengusaha lakukan? Nah, sebenarnya ini sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan. Misalnya saya punya teman yang mantan duta besar Indonesia untuk Rusia, Pak Wahid Supriyadi. Nah, Pak Wahid Supriyadi selama menjabat di Rusia itu setiap tahun tuh melakukan festival Indonesia Moskow. Dan di festival Indonesia Moskow itu respons penduduknya itu sangat luar biasa. Ibu-ibu di kedutaan itu sampai kehabisan nasi dan maksudnya untuk nasi goreng ya, untuk masak nasi goreng. Dan orang-orang yang mengantri itu rela ngantri 2 jam sampai nasinya matang lagi untuk dimasak lagi jadi nasi goreng. Makanan yang mereka suka itu gado-gado, sate, dan nasi goreng gitu. Tapi nah ini apa sih susahnya standarisasi nasi goreng untuk dijadikan RTI atau RTC? Apa susahnya gitu? Tapi effort dari pemerintahnya memang tidak ada. Nah, menurut saya pengusaha Indonesia sendiri yang di bidang makanan tidak serius berbisnis gitu. Nah, ini yang akhirnya kita sendiri harus melihat pada kenyataan pada saat ini mungkin bombardir dari pengusaha-pengusaha Cina, mungkin bukan dari produk hilirnya aja ya. Sekarang mereka sudah merambah ke hulu gitu. Ya kita sendiri mesti hati-hati kalau kita nggak bangun tidur ya. Ini kita terlena aja karena kemudahan-kemudahan yang sudah mereka berikan. Makin terlibas kita makin terkikis. Nah, karena itu pula saya dan teman-teman membangun aliansi bersama ya. Jadi saya membangun asosiasi hospitality di situ di mana saya akan menggalang juga persatuan teman-teman yang memang bergerak di bidang hospitality. Mudah-mudahan effort kita ini bisa maksudnya lebih mengenalkan Indonesia ke pasar global, Pak. Gitu. Walaupun demand-nya untuk makanan Indonesia itu sangat besar. Misalnya di Rusia itu mereka sangat suka sekali dengan jahe merah dan sangat suka dengan kopi Indonesia dan juga yang paling terutama which is like amazing, mereka suka lagu-lagu dangdut. Nah, itu kan tapi kan pemerintah apakah aware gitu? Tapi nggak apa-apa, dengan effort ini melalui gabungan penyuplai hotel dan restoran Indonesia, asosiasi yang saya bangun bersama teman-teman, mudah-mudahan lebih membangun awareness global market akan produk-produk lokal. Demikian, Pak. Gitu Pak Arjo, gimana? Iya, tapi itu masih belum bisa menjawab tentang demand-nya, Bu. Karena ya memang ada sekelompok orang di luar negeri yang tertarik dengan produk Indonesia, entah itu makanan, minuman, atau baju, atau apapun. Tapi itu biasanya itu kan hanya sekelompok kecil. Sedangkan untuk bisnis itu kan butuh skala yang besar gitu, Bu. Nggak mungkin cuma sekelompok kecil. Banyak restoran-restoran Indonesia gitu yang misalkan yang di New York ya. Nah itu tutup karena mereka terlalu mengutamakan cita rasa Indonesia, sedangkan selain bumbunya udah mahal, Indonesia itu sangat tidak dikenal gitu. Ada yang menganggap malah misalkan nama Jawa ya, itu malah dikiranya nama Finlandia gitu. Jadi dari situ aja udah banyak hal-hal yang mesti dibereskan terlebih dahulu sebelum bisa ke arah makanannya itu. Nah itu Bu, jadi kalau saya bandingkan dengan misalkan Thailand atau Filipina atau Vietnam, itu memang jumlah warga mereka tuh sudah banyak gitu. Jadi orang-orang yang di luar itu, orang-orang bule misalkan, mereka udah melihat contohnya nih, oh ini banyak warganya,
kelihatannya menarik makanannya, kalau mereka makan tuh kayaknya enak banget. Jadi dari situ tuh udah ada marketingnya dalam tanda petik gitu. Nah kalau Indonesia ini masih masyarakatnya cuma segitu-segitu aja. Misalkan pelajar misalkan karena beasiswa dari pemerintah, jadi wajib pulang setelah lulus, ya gimana mau bisa gede market di luar negeri kalau belum apa-apa udah disuruh pulang. Atau kalau yang menetap nanti dianggapnya ini tidak nasionalis dan segala macam. Jadi situasinya kompleks gitu. Jadi kira-kira gimana ya? Mungkin dari sisi pengusaha besar juga mesti ada dorongan, karena kan tadi yang Ibu contohkan ya, itu kan istilahnya kan dalam tanda petik pengusaha besar ya. Mereka tuh bisa melakukan segala macam gerakan karena mereka punya modal, mereka punya jaringan. Nah kalau UMKM ini kan, ya Bu, jual rumah itu boro-boro bisa jual rumah Bu, punya rumah aja belum. Jadi terlalu jauh untuk bisa melompat sampai ke arah sana gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bagi UMKM biasa nih yang tidak punya, ya terbatas lah modalnya gitu, yang bisa lakukan tuh apa gitu. Oke. Ini juga yang membuat saya pro bono, Pak, untuk UMKM ya. Nah, jadi maksud saya menyisihkan waktu saya karena maksud saya ada keprihatinan. Misalnya ada santan itu ada santan yang beredar di Asian market gitu ya, yang diketahui oleh publik luar negeri itu adalah sebagai santan dari Thailand. Sebenarnya itu maklon, Pak, dari Mojokerto gitu. Nah, pengusaha kita itu eh, ini kan maksudnya seperti tadi yang saya ngomong, Pak, ya, kalau seandainya kita bisa bikin kue itu tidak otomatis membuat kita menjadi pengusaha kue. Yang perlu dibimbing saya pernah 2 kali ngikut kelasnya Kemenkop ya, dan maksudnya pelatihan-pelatihan yang konon adalah untuk maksudnya UMKM naik kelas itu tidak ada pelatihan bisnisnya sama sekali. Hal-hal basic aja untuk melakukan pencatatan keuangan yang seyogyanya adalah hal sederhana yang harus dilakukan untuk membantu UMKM menghitung HPP, itu tidak ada. Jadi yang ada cuman kayak Facebook marketing, IG marketing, Facebook Ads, bagaimana membangun jaringan reseller dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana mau membangun jaringan reseller kalau makanannya dibikin pagi, siang sudah basi gitu. Nah, itu kan banyak proses di belakangnya, Pak. Banyak proses di belakangnya. Apakah dapur kita sudah terpisah dari tempat produksinya? Kalau seandainya bersebelahan, apakah ambience-nya sudah sesuai gitu? Karena maksudnya makanan itu sangat rentan terhadap bakteri kan. Nah, bagaimana supaya makanan itu at least sustain dan supaya maksudnya habis sebelum basi. Supaya UMKM-nya tidak rugi gitu. Nah, banyak yang hal-hal yang behind the scene work yang fundamental yang supporting itu tidak dilakukan pelatihannya. Tentu kita ngiri ya Pak ya kalau ngelihat kayak China ya, kayak China Home Life dan lain sebagainya. Itu support dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, itu sangat luar biasa besarnya. Sehingga mereka bisa jor-joran pameran terus gitu. Setiap rutin 3 bulan sekali mereka pameran gitu. Nah, ini luar biasa gitu, amazing gitu loh. Jadi kita mesti sebagai pengusaha Indonesia tentu kita harus bertanya where do we stand ya pada titik ini gitu. Nah, kalau seandainya kita mau terus-terusan begini terlena terus ya kita melukai diri kita sendiri, we're hurting ourselves gitu loh. Gitu. Kalau katanya Pak Juanda kan Indonesia ada program Spice Up the World. Itu juga. Oke, Spice Up the World gitu ya. Spice Up the World itu sebenarnya adalah mungkin masih teringat masa jajahan ya. Kita dijajah oleh Belanda karena rempah-rempah gitu ya. Tapi pembangunan Indonesia dan maksudnya kerusakan alam yang sudah terjadi sudah membuat tuh maksudnya rempah-rempah kita juga banyak yang punah dan effortnya terlalu sporadik dan kita tidak pernah punya data bahwa maksudnya misalnya varietasnya itu seperti apa dan kita juga tidak pernah punya data unsur hara tanah itu akan mempengaruhi varietasnya, kualitasnya, rasanya kah, sehingga kita untuk mencapai sebuah produk yang homogen itu sangat sulit gitu. Kita punya yang ini juga kelalaian dari pihak pemerintah ya, maksudnya kita nggak punya katalog yang proper mengenai rempah-rempah.
pada saat ini di mana alternative medication itu sudah sangat diakui, Cina mungkin sudah akan segera melebarkan sayapnya dengan mendorong TCM-nya kemana-mana gitu. Apalagi di Indonesia kan banyak sekali KEK ya, kawasan ekonomi khusus, di mana mereka boleh membangun ya, maksudnya ya alternative medication gitu. Sementara di Indonesia sendiri yang namanya jamu itu punah. Kamu tahu Nyonya Menir nggak, Devi? Tahu. Itu terkenal banget sampai sekarang sih. Berdiri dari tahun 1928 tapi udah jongkok sih sekarang, udah duduk. Udah tiarap. Nah, gitu. Jadi ini Masih ada Sido muncul sih. ya Sido muncul. Tapi itu kan not really jamu ya. Maksudnya Sido muncul itu ya tolak angin ya. Tapi itu bagus. Itu brandingnya bagus. Itu boleh dibahas tuh. Gila ya. Maksudnya tagline-nya mereka bagus banget gitu. Orang pintar minum tolak angin. That's very good. A good one. Hebat sih itu. Nah, Spice kalau Up, jadi seperti yang tadi Spice Up itu cuma slogan aja, tapi maksudnya kita nggak bisa bikin sebuah tagline tanpa maksudnya kita sudah melakukan infrastruktur yang tetap seperti yang dilakukan oleh Mukesh Ambani tadi ya. Pada saat dia membangun Jio, yang dia bangun tuh infrastrukturnya. Fiber optiknya, jaringannya adalah bagaimana dia mengkonek 22 big station untuk mengcover the whole India gitu. Ini kan cuma slogan aja. Tahu nggak dia cengkehnya di mana? Tahu nggak dia kunyitnya di mana? Tahu nggak dia kapulaganya di mana? Ada berapa jumlahnya di mana? Ada berapa pohon? Pohonnya yang masih produktif yang mana? Yang sudah tidak produktif yang harus replanting yang mana? Punya nggak pemerintah data itu gitu loh. Jadi cuma jadi slogan aja gitu kan. Gitu. Oke, semoga menjawab semuanya karena Bu Feni sudah kepo lagi. Barometer apa yang membuat mimpi kita itu nggak terlalu tinggi nih, Bu? Bukan hanya grit dan passion dan timing juga, karena keberhasilan kan nggak selamanya juga. Tiba-tiba kita bisa jatuh Oh ya sial ya ya. juga nggak ada di tanggalan ya kan, Bu, maksudnya. Gimana nih? Barometer apa? Tadi seperti yang saya sampaikan ya. Bahwa pada saat kita melakukan sebuah maksudnya kita punya idea, kita punya a grand dream. Yang kita mesti lakukan adalah bertanya dengan diri kita sendiri kan, apakah kita punya dream itu bisa ditranslate menjadi sebuah action plan? Kalau tidak bisa ditranslate menjadi sebuah action plan, ya dia cuma mimpi di siang bolong gitu kan. Misalnya kalau kita bilang tagline kita adalah 321 gitu. Kalau saya bilang tagline saya 321 itu karena saya mau dalam jangka waktu 3 tahun ini, saya punya 2 perusahaan, yang satu berkonsentrasi di bidang manufacturing dan satu di bidang distribusi, untuk mensupport saya menjadi number one di bidang food processing machinery. Misalnya seperti itu, Bu. Jadi maksudnya itu the competition bukan dengan orang lain, Bu. Bukan dengan tetangga sebelah yang punya konveksi atau dengan merek lain yang sudah terkenal, bukan. The competition is with yourself. Apakah your dream could be translated to something yang bisa dilakukan? Dan bisa dilakukan punya waktu, punya modal, punya network, punya support system. Itu tentu harus masuk dalam pertimbangan. Gitu. Apalagi Bu yang mau ditanya kepo-keponya? Bu Feni mungkin ada tambahan nih Bu Feni sebelum, karena nggak kerasa udah jam 9. Kayaknya kalau ngobrol sama Bu Vera nih bisa berjam-jam, kayaknya saya juga nggak masalah deh kayaknya. Bu Feni silakan kalau mau ada yang lagi mau ditambahin. Iya, malam. Enggak, maksud saya gini, banyak orang itu kan terlalu, saya lihat kok di YouTube, orang cenderung bermimpinya terlalu tinggi. Padahal saya lihat modal juga nggak punya. Tapi dia berani, seperti startup yang Indonesia punya, dia berani untuk mengajukan, dan dia berhasil. Tapi saya lihat kok dia punya visi yang lebih besar, itu menurut saya itu impossible, tapi dia berani untuk apa ya,
punya visi seperti itu. Mm-mm. Kayak dia membuat membuat roket. Iya, Jadi saya pikir, waduh, itu roket kan biayanya mahal. Dan iya, Indonesia bisa nggak sampai ke sana iya. gitu. Jadi saya melihat mimpi dia terlalu jauh, tapi untuk keuangan dia dan sebagainya belum sampai ke sana, dan background-nya bukan di bidang sana juga. Itu menurut saya kenapa orang sampai berani ke sana gitu, Bu Vera. Kenapa orang berani sampai ke sana gitu ya? Eh, Setiap orang tuh pasti punya turning point dalam hidupnya, Bu, gitu ya. Seperti si Baba Raffi itu Handy ya. Handy itu ternyata bapak ibunya itu juga bukan pengusaha. Kenapa dia bisa jadi pengusaha sukses? Nah, justru menurut saya ada maksudnya unik unik juga ya si Baba Raffi ini. Bagaimana dia memakai bisnis model sebenarnya syariah. Jadi sebenarnya syariah itu yang dia buat tuh sebenarnya rada seperti crowdfunding gitu. Nah, balik ke pertanyaan Ibu, apa yang membuat seorang berani? Kalau orang berani itu kalau seandainya support system, misalnya Ibu Feni. Tadi Ibu punya ide yang menarik sekali menurut saya ya, bahwa Ibu mendesain sebuah baju berdasarkan sebuah cerita. Itu unik loh. Pasti ada sesuatu yang mengusik Ibu untuk melakukan hal itu, gitu. Tapi Ibu berani sharing nggak ke teman-teman Ibu? Gua tuh bikin ini karena gua punya this kind of idea gitu. Apakah Ibu punya that kind of courage or confidence untuk menceritakan hal itu gitu ke teman-teman Ibu? Iya, berani. Cuman kan memang pengalaman saya banyak di sana. Tapi kalau Hmm. ya pengalaman saya juga takut. Ya, tapi nah ya, kalau seandainya Ibu menceritakan berani, sekarang apa yang Ibu takutkan untuk bisnis Ibu? Kalau saya, Iya, saya memang punya skill di sana. Cuman ya. kalau saya nggak punya skill, saya agak takut untuk sesumbar gitu, Bu Vera. Tapi kalau saya punya background, saya punya kemampuan, saya berani untuk share ya sama orang. Tapi kalau nggak ada, saya kurang berani. Oke. Nah, sekarang yang kalau seandainya untuk bisnis Ibu sendiri, Ibu punya harapan apa terhadap bisnis Ibu? Sorry, di background saya rame. Harapan saya punya visi ini ada lagi, dan visi berikutnya ada lagi sih. Cuman untuk kedepannya itu masih berhubungan dengan passion saya. Tapi kalau yang terlalu jomplang ya istilah Jawa, itu saya kurang berani. Tapi kalau saya lihat orang kok berani ya, kok di luar batas kemampuannya dia, apakah mimpi dia terlalu jauh, apakah sesuai kemampuan dia gitu loh, Bu Vera. Karena kan seperti kalau Agnes Monica itu saya lihat kan dia mau jadi nomor 1 sedunia, bukan sedunia ya, pokoknya dia terkenal sedunia, dan itu terbukti sih dia. Tapi memang backgroundnya dia kan penyanyi, meskipun dia masih di Indonesia, tapi dia terkenal di Indonesia, dan dia berani untuk ambil langkah yang lebih jauh, itu masih masuk akal. Tapi misalnya Agnes Monica penyanyi, tapi dia mau ambil di bidang apa misalnya, di bidang teknologi, itu kan nggak masuk akal gitu maksud saya. Menurut Ibu Feni, yang membuat Agnes Monica itu bisa mencapai tadi dia pengen jadi nomor 1 dan memang sih sekarang dia sudah terkenal, dia terkenal di Indonesia dan dia berani. Menurut Ibu apa yang membuat dia berhasil, Bu? Karena dia tahu kemampuannya dia. Ya saya kira seperti itu, Bu. Seperti tadi Bu Feni juga bilang, saya tahu saya punya skill di sini gitu. Mungkin kalau seandainya pada saat ini Ibu masih skillnya adalah seperti ini, dan maksudnya untuk menjadikannya seperti ini di bidang yang Ibu kuasai, pasti Ibu bisa gitu. Kecuali seperti yang tadi Ibu ngomong ya, maksudnya kalau seandainya memang jumping dari satu industri kayak Sir Richard Branson, dimulai dari sebuah majalah di garasinya, tapi bagaimana akhirnya dia jadi punya
perusahaan penerbangan, Virgin Airlines, dan bagaimana pada akhirnya dia juga punya Virgin Atlantic ya. Bagaimana dia punya passion untuk orang tuh bisa travel ke bulan gitu dengan mudah gitu ya. Itu dimulai dari memang bagaimana kita melatih keberanian pada saat supporting system kita itu di semua bidang. Jadi kita punya kemampuannya, kita punya koneksinya, kita punya DA teamnya, kita punya supporting family gitu ya, kita punya orang yang di sebelah kita juga mendukung kita. Keberanian itu pasti akan lahir, Bu. Gitu. Yang penting kalau pada saat kita kerja sendirian, ya cuma segitu aja yang bisa kita achieve gitu. Tapi pada saat kita punya tim yang memang mensupport, maksudnya kalau seandainya saya cuma punya kemampuan di bidang creativity, tapi saya juga punya tim yang memang untuk finance accounting yang membantu saya untuk menghitung HPP saya, untuk melaporkan pajak saya, dan juga ada maksudnya logistik yang membantu saya untuk mengirimkan barang-barang saya kemanapun akan dikirimkan. Juga ada maksudnya semua orang yang compiling data customer dan melakukan marketing, branding, and promotion. Kalau seandainya kayak begitu, Ibu tambah confident nggak dengan tim yang seperti itu, Bu? Iya, confident. Iya, ya itu yang mesti dibangun, Bu. Mungkin yang dibangun ya kita bangun step by step. Dalam berbisnis itu kita punya 20 pilihan gitu ya. Kita mau berevolusi atau kita mau revolusi gitu ya. Itu semua pilihan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi ya itu pilihan kita sebagai pebisnis, Bu. Bu Vera, boleh nambahin dikit, Bu Vera? Silahkan, Sukong. Enggak, saya mencoba tergelitik juga dengan apa pertanyaan Bu Feni tadi ya, tentang ada orang yang punya mimpi yang luar biasa gitu ya. Begini mungkin satu hal memang yang kalau saya terjemahkan mimpinya kok muluk-muluk gitu ya, kok rasanya ngawang-ngawang ya. Ada dua penyebab utama sebetulnya. Kemungkinan kan kita juga nggak tahu. Kemungkinan satu penyebabnya adalah mungkin dia sering ikut motivator juga, dengerin kata-kata motivator yang terbang bermimpilah di setinggi langit, ada kata jatuh pun ada di awan gitu, kira-kira begitu. ini kan motivator yang saya anggap sering sekali diucapkan namun nggak down to earth gitu ya. Tapi ya memang kerjanya motivator ya seperti begitulah, memotivasi orang setinggi langit gitu ya. Mungkin dia termakan itu dan itu meresap sekali sehingga dia punya mimpi seperti itu yang Bu Feni amati itu satu. Kedua juga memang bisa saja orang tersebut yang memiliki sebuah dream, ya sebuah mimpi yang sangat tinggi sekali seperti dengan contoh-contoh yang tadi Bu Vera contoh ya, tokoh-tokoh sukses tadi, itu kan sebetulnya mereka punya dream sendiri. Mungkin tidak ada motivatornya kali ya, punya dream sendiri yang kalau ketika mereka belum sukses, kita menganggapnya ide mereka kan, keinginan mereka kan irasional gitu loh. Mimpinya kok gila nih, nggak masuk akal, atau dengan kata lain irasional ya. Nah pertanyaan kita sebetulnya irasional itu menurut siapa? Menurut saya yang tidak mampu menerjemahkan gagasan itu dianggap irasional itu ya. Tetapi bagi yang bersangkutan mungkin ide itu adalah sebuah yang rasional. Gitu loh, kira-kira begitulah ya. Maka ini sudut pandang yang di sini kan menjadi sebuah perdebatan yang kita tidak tahu apa yang dia mimpikan dan apa yang dia preparing gitu ya. Nah, mungkin Bu Femi menurut saya begitu. Nah, pertanyaan adalah ketika gagasan tadi sebut irasional itu menurut siapa? Tentu menurut saya, tetapi menurut dia kan belum tentu itu satu. Nah, maka ketika dream tadi ada dua, sebetulnya dream itu ada yang berpijak di bumi, tetapi dream juga ada yang tidak berpijak di bumi gitu. Nah, level kita tuh ada di mana gitu. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab sebagai bahan kajian bahwa kadang-kadang ya memang karena nalar kita, kemampuan kita, supporting kita tidak nyampe seperti dia, maka kita menganggap itu sebuah irasional, ya, irasional idea, irasional thinking. Tapi buat yang bersangkutan mungkin itu sesuatu yang rasional. Rasanya begitu Bu Feni ya, sama Bu Vera yang luar biasa sharingnya.
saya sampai situ dulu aja ya untuk mencoba mencoba mencari jalan tengah bahwa pengertian mimpi itu adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa terjemahkan oleh diri kita. Mungkin begitu ya, Bu Vera, Bu Feni. Ya, Berarti bersambung di next speaker-nya Pak Min nih. Ya, saya kadang-kadang diminta juga sebagai motivator lah ya. Tetapi terus terang saya ketika memberikan motivation, saya agak berpijak di bumi loh. Berpijak di bumi artinya how to achieve, artinya gini, ketika saya punya mimpi A, how to-nya itu ke A itu mesti ada dasarnya gitu loh. Contohnya, wah saya pengen jadi presiden gitu, presiden RI itu, kan mesti ngukur diri nih, pantas enggak sama RI itu loh. Nah itu kan kadang kalau mimpi sih bisa saja ke situ gitu. Tetapi how to achieve itu kan mesti diterjemahkan gitu. Orang politikus bukan, minoritas iya gitu loh. Nah ini contoh-contoh ya yang dream-dream lah. Tetapi mungkin kalau saya ingin jadi pengusaha tertentu yang punya network kayak Bu Vera tadi, punya network mungkin pelurunya kencang gitu ya. Kemudian siap rugi untuk ongkos belajarnya, siap buang duit MM-an. Ya rasanya possible saja mimpi itu menjadi sebuah kenyataan gitu. Walaupun menurut orang lain itu sebuah dreaming gitu ya. Sebuah dream. Begitu. Ini langsung dari dua pakar ini langsung ke Bu Feni yang memberikan insight loh Bu Feni. Keren banget. Iya, next bisa ketemu Pak Min lagi. Saya juga kangen ngobrol sama Pak Min. Udah lama sekali sejak terakhir kali. Oke. Sudah Bu Feni, puas ya Bu? Ya, oke. Thank you semua. Makasih. Pengen lihat loh desainnya Bu Feni. Penasaran seperti apa sih desain dengan dengan tema atau story tertentu. Unik Ya sih WA, menurut saya pemikirannya. ya udah dibuka WA-nya atau di grup aja di-share. Oke, Ya, oke. langsung bisa connect gitu ya. Memang kan tempat iCommunity untuk saling connect satu sama lain. Oke, pertanyaan Bu Feni ini sayangnya menutup acara kita pada malam hari ini, Bu. Udah jam 9:11. Sekali lagi saya bisa ini ngobrol lama-lama sama Bu Vera karena cara menjelaskannya pun asik, ngobrolnya enak, sangat seperti Pak Min juga. Thank you. Kan belajarnya dari Pak Min. Bener. Yang pasti Bu Vera sudah tambah hebat, tambah cantik lagi udah dua udah. Thank you Pak. Berkat makan klepon. Tagline-nya klepon mempercantik diri gitu ya tagline-nya ya. Because how Xi Jinping. Oke, tapi seperti biasa sebelum menutup saya boleh minta closing statement-nya, tapi sebelum itu saya mau share lagi tentang iCommunity gitu ya Bu, nggak apa-apa ya? Oke, nah selagi menunggu closing statement Bu Vera nih, lanjut saya mau jelasin tentang iCommunity, ada apa aja, ada program apa aja sih di iCommunity. Nah, ini buat Bapak Ibu nih yang merasa kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan omset atau network bisnis Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu merasa kalau aduh kok kayaknya networknya masih ini aja, relasinya juga stuck, terus nggak ada nih bisa ngecek-ngecek siapa lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasakan hal tersebut sebenarnya nggak masalah karena hal tersebut juga terjadi pada sebagian besar pebisnis. Mungkin Bapak Ibu merasa juga kalau padahal udah ikut seminar loh, udah ikut ini itu ya, tapi kok masih stuck gitu-gitu aja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat bisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Nah, ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community. Ada akses networking, ada akses learning, juga ada akses contributing, terus quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, yang benefit yang ketiga itu low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada
7 program sebetulnya tentang iCommunity. Jadi ada program yang ketujuh itu ada iCommunity Live Talks tiap 2 minggu sekali di Instagram. Jadi itu ngobrol tentang bisnis gitu. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi biasanya kalau kita ketemu di iCommunity Level Up Club, Company Visit, dan juga Business Summit, nah nanti bisa lebih deket lagi di iCommunity Business Matching. Jadi biar bisnis Bapak Ibu apa ya, Bapak Ibu B apa. Nah nanti kalau misalnya udah semakin cocok bisa di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah ini adalah salah satu program iCommunity Business Matching yang diadakan secara online. Tapi jangan khawatir karena kita juga mengadakannya secara offline. Nah, offline-nya ini pasti di Jakarta aja. Enggak, no. Karena kita juga ke Bandung, kita bahkan ke Singapura, kita ke Bali, kita ke kemana-mana deh pokoknya kalau ICommunity Business Matching. Nah, semua jadwalnya ada di Instagramnya iCommunity, yaitu di iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu yang belum follow Instagramnya harus segera follow. Ini YouTube-nya, jadi kalau tadi ketinggalan Bu Vera ngobrol apa ya gitu, langsung besok join aja di YouTube iCommunity untuk lihat detailnya. Sekilas tentang iCommunity, kembali lagi ke Bu Vera. Boleh nih Bu dikasih closing statement kita setelah ngobrol ini, apa nih Bu closing statementnya biar ingat selalu terpatri gitu. Oke. Apapun pilihan kita mengenai maksudnya apakah kita mau menjadi profesional atau kita mau jadi pengusaha, eh, jangan kita bermimpi terlalu kecil gitu. Mungkin seperti kalau yang tadi saya kasih example-nya memang sesuatu yang wow banget gitu ya, maksudnya kayak Mukesh Ambani atau juga Richard Branson. Bagaimana kita belajar untuk punya that kind of courage, untuk punya that kind of passion, untuk grow ourselves to be the best version of ourselves sih sebenarnya. That's what I want to convey to all of you. Apakah kita mau jadi profesional atau kita mau jadi pengusaha, itu tidak penting, but the most important thing is being the best version of yourself. Gitu. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Tolong diingat, terima kasih iCommunity, terima kasih Bu Vera, Thank katanya you. Pak Kris Haryanto. Terima kasih, kita boleh dong foto bersama dulu sebelum, jadi boleh dinyalain videonya. Oke. Pak Kris ada di pantai nih. Oh, berubah lagi. Oke. Boleh ya foto bersama dulu meskipun online. Boleh hadap kamera 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak.